sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang sumbing di Aradepura. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan rapat kerja selama 2 hari, hari Kamis dan Jumat di tempat ini. Sebelumnya saya sampaikan mungkin rapat kerja tahunan resmi ini syogianya biasa kita laksanakan di bulan Maret, tapi kita agak sedikit terlambat karena ada sedikit mekanisme yang harus kita tempuh sehubungan dengan adanya SOTK baru juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sehingga kita menyesuaikan dengan SOTK yang baru tentang beberapa hal berkaitan dengan program kegiatan kita. Jadi rapat kerja ini akan menghasilkan nanti beberapa program yang ditetapkan secara bersama oleh PD Kebersihan dan juga nanti Badan Pengawas akan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga mekanisme anggaran dan sebagainya untuk tahun 2017. Sebenarnya sebelum rapat kerja juga mekanisme ini sudah sering kali kita lakukan diskusi-diskusi, workshop dan sebagainya, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, bahkan maraton dalam seminggu ini kita melakukan banyak sekali diskusi-diskusi dan juga langkah-langkah yang harus diambil. Sehingga target kami di dalam kepemimpinan kami sesuai dengan target yang kami sampaikan ke Ibu Lucy sebagai tim rekrutmen kami, kita komitmen 2 tahun kepemimpinan kita meningkatkan kesejahteraan, dan alhamdulillah insya Allah lah tidak akan lagi terdengar nanti di bawah MK, turunlah duit dan sebagainya. Ini menjadi salah satu target kami karena ekivalen dengan kinerja yang semakin hari yang semakin bagus. Jadi alhamdulillah cash flow kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yang kami sampaikan bahwa tuntutan tentang eksistensi PD Kebersihan juga berkaitan dengan pelayanan publik. Artinya memang kami sangat memerlukan supporting khususnya dari pimpinan kota, dari Mafode, dari DPRD, Komisi B ke depan itu. Kaitannya bahwa masalah sampah juga kadang juga menjadi isu-isu yang mudah dipolitisir, gitu kan, sehingga memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di PD Kebersihan. Tujuan kami memang satu, membuat Bandung lebih bersih, dan target kedua adalah kami tidak akan pernah lepas semaksimal mungkin untuk mempertahankan Adipura dan brand image bahwa Bandung sekarang semakin hari semakin bersih. Komisi B berpandangan bahwa kinerja ini harus lebih ditingkatkan lagi. Walaupun memang pada perjalanannya di Dewan sendiri banyak sekali hal-hal politis. Dengan setahun yang kemarin ada beberapa isu komplek kebersihan ingin menjadi dinas, gitu ya. Namun kami Komisi B yang menjadi mitra kerja yang paling depan menolak ide tersebut.
dan kami sempat diundang oleh Pak Wali terkait hal ini kita masukan. Nah, kami dengan tegas bahwa PD Kebersihan harus tetap menjadi perusahaan daerah. Ini menjadi sebuah kebanggaan karena satu-satunya di Indonesia PD Kebersihan ini berbentuk perusahaan daerah. Nah, jadi itu yang menjadi argumen kami. Kemudian ke depan mudah-mudahan PD Kebersihan ini bisa mengembangkan bisnis usahanya, bukan hanya di bidang persampahan, tapi juga bisa mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Sehingga ini akan bertambah bukan hanya kepada PAD, bukan hanya kepada distribusi, tapi juga pengembangan bagi kesejahteraan di lingkup PD Kebersihan itu sendiri. Terus kemudian memang ada beberapa hal yang harus dibenahi, walaupun memang 3 tahun ini PD Kebersihan sudah menunjukkan kinerja yang terbaik, tapi memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki mengacu kepada beberapa kelemahan terdahulu. Evaluasi memang yang penting, sehingga ke depan tidak lagi hal-hal serupa seperti misalkan kerjasama dengan BPLH atau sekarang Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan anggaran menjadi terhambat. Ini juga akan berpengaruh kepada kinerja, saya kira nanti. Alhamdulillah, wassalillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampurasun. Yang terhormat anggota DPRD Kota Bandung, Komisi D, Alhamdulillah hadir Pak Budi, Bapak, Ibu, Ketua di PD Kebersihan lupa dari Lingkungan Hidup Sofyan, karena setelah keliling-keliling saya ke berbagai kota kabupaten se-Indonesia, yang terakhir itu kalau nggak salah yang terakhir kembali lagi dari PD ke dinas itu kalau nggak salah Medan. Nah, waktu itu ramai di Dewan. Zaman saya masih di Dewan, ramai di Dewan. Antara dikembalikan atau tidak. Tapi alhamdulillah ternyata nasibnya tidak sempat dikembalikan ke dinas, ya. Dan tidak sempat dikembalikan ke dinas, dan sekarang alhamdulillah di bawah Pak Denny, Pak Gun, alhamdulillah sekarang ini direksi yang sekarang ya juga cukup ada perkembangan signifikan. Nah, progres positif ini mau ada pesan ya, tolong terus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya mohon Pak Dirut barangkali kepada seluruh direksi yang teman-teman, kalau kita punya gagasan, inovasi, ya, kreativitas untuk pengembangan perusahaan daerah kebersihan ini, saya kira ya, tolong itu dibuktikan, dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Ya. Dan sekitar kemarin menurutnya di zaman lagi orang Pak Cecep ada yang ngobrol mah, yang ada terjemahan itu jadi wakil ketua komisi, ada yang ngobrol mah capetan ayam mangkiuk ya kau yang masuk tuh. Tapi ketika saya tunggu implementasi, nah, implementasi gitu
kira ini masalahnya saya. Jadi karena saya belum melihat implementasi yang terus dibicarakan hanya sekedar konsep, sehingga akhirnya ya hasilnya tidak bagus. Dan saya berharap kita tidak boleh hanya mengandalkan dan kita terus semata gitu. Hari pede tapi nasa ukur ngarapet tidak akan mesti ukur. Wah, sama sudah. Kita kuliah asli itu satu. Kalau ada mengatakan dari mesti saja gitu. Orang melihat ada titik-titik kesamaan antara PD pasar dengan PD pasar itu pada semuanya juga sama. Aset langsung itu surut, segitu banyak asetnya. Yang itu kalau seorang bisnismen, ya, kalau seorang dirutnya itu direksinya itu adalah seorang bisnismen, ya, punya wahyu intisari, waktu bisnis yang kuat, seharusnya dengan berbagai potensi yang ada, harusnya menjadi sebuah kekuatan untuk menghadirkan PAD. Ya. Tapi selama ini kan, ayo ya, urusan mesti tinggal Joko tinggal kios gitu. Ini juga, saya tidak bisa juga ikut teman-teman yang masih ya, tolong kita dikawin kan, saya masalah juga sama. Jadi itulah di situ butuhnya kita ada semacam gagasan-gagasan inovasi yang baik, yang penting. Itu pesan saya ya. Insya Allah semuanya potensi di Kota Bandung untuk PT Persija cek komponen positif besar untuk dikembangkan. Dan saya percaya kepada direksi di bawah kepemimpinan Pak Dirut, Pak Denny, ya. Saya yakin insya Allah bisa ya, dengan teman-teman di direksi bisa menghadirkan kinerja yang lebih baik lagi sekiranya. Ini penting pesan saya. Nah terakhir dan saya tidak banyak sekiranya, khusus nih untuk para direksi secara non teknis boleh menyampaikan pesan arahan saya. Kalau mau berhasil di dalam mengembangkan PD kebersihan di Kota Bandung ini, syaratnya adalah yang pertama, bangun dulu yang harus paling didahulukan oleh kita pembangunan adalah pembangunan sumber daya manusianya di internal. Dari mulai Pak Dirut sampai peserta, sampai kan tukang nyangkut di jalan. Nah, ini tolong, ini terus kita kembangkan. Jadi kapasitas dirinya terus ditingkatkan. Maaf, Al-Quran mengatakan banyak sekali mengatakan urusan bagaimana teori, bagaimana sistem, cara komunikasi melalui kaulan, melalui lisan, ucapan. Yang pertama, Al-Quran mengatakan faqul lahu qawlan sadida. Kalau kalian jadi pemimpin, maka berkatalah dengan qawlan sadida, perkataan yang benar dan baik. Benar dulu, sadida benar. Gue aja pemimpin atau bohong, seketik ya itu. Buat pemimpin geus bohong, jangan seueur bohongnya, saeutik we. Riweuh. Komo lamun seueur deui mah bohongan. Geus riweuh we. Ya. Pokoknya lahu qawlan sadida. Kalau pemimpin kepada bawahan juga pokoknya lahu qawlan
Maisuron itu dengan bahasa yang pas gitu. Tapi bukan berarti karena kelolohan orang seenaknya, dan bahasa yang lembut yang baik. Nah, cara orang yang punya perkataan yang berbobot, artinya diterima oleh bawahan kita, ya, bukan sekedar diterima, tapi juga langsung mereka bisa langsung melaksanakan apa yang kita perintahkan, ya. Mereka bisa sejuk dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, iya mah kalau sakila mah kalau kayak salamna kan gitu. Tinggal ini surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalilan nisfahu awinkus ya awzin alaihi wa tilqan tartila. Baru katanya sadu keadaikan walau sakila. Kalimat sakila setelah ada prosesnya dulu. Apa prosesnya? Yaitu bangun malam. Wahai orang yang berselimut, kata Allah, bangunlah di malam hari kalian. Bertahajudlah kalian. Qiyamulailah kalian. Salat tahajudlah kalian. Waktu Quran tartila dan baca Quran di waktu malam hari waktu dengan salat tartil. Nah, kalau kita jadi pemimpin, ingin mendapatkan kawan sakilah, begitu apa yang kita bicarakan langsung direspon, didengar oleh semua audiens kita, terutama bawahan kita, maka ia memperyogi ayah prosesnya. Sering-sering bangun malam, sering-sering tahajud, sering-sering baca Quran di malam hari. Allah berjanji, sanulki alaika kaulan sakila, maka Allah akan memberikan kepada kalian, mengajarkan kepada kalian kaulan sakila, perkataan yang bohong. Nah, itu barangkali Pak Dirut dari saya, mudah-mudahan saya percaya, saya yakin dengan kinerja direksi di Pemkot hari ini sudah cukup baik menurut pandangan saya sebagai pimpinan, ya, sebagai owner, tapi saya tetap pesan sekali lagi, tolong tingkatkan terus, ya, ditingkatkan terus agar semua SDM yang ada di PT Kebersihan ini menjadi sebuah energi, memiliki energi yang sangat kuat, yang sangat baik, insya Allah, yang sangat luar biasa, sehingga mampu menghadirkan Bandung yang bersih, Bandung juara, Bandung yang lebih baik, saya kira dari sisi kebersihan sampah ini. Dan mudah-mudahan bukan bersih ngumpul sampahnya, tapi oke, saya bersyukur alhamdulillah tadi bimbingan namun Bapak Ibu ya nama rezekinya nampahan dari barokah, ya, maka yang nampahan dari barokah ya tadi sok atau sekali lagi ulah nggak ukur tugas kebersihan membersihkan sampah hukum, tapi buat tadi program-program inovasi yang sifatnya akan memberikan tambahan ke adik sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada Bapak Ibu sebagai pengelola dan juga bentuk Kota Bandung. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Maka bentar Bapak Ibu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja PD Kebersihan tahun 2017 hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Jempolnya boleh. Namanya PD begitulah, ya. Namanya perusahaan daerah, ya. Memang punya standar tupoksi ada dua, ya. Tugasnya ada dua. Satu pelayanan publik yang prima, ya kan? Nah, yang kedua adalah PAD, dikata PAD. Sesungguhnya, ya, yang paling utama adalah pelayanan publiknya dulu, gitu. Ketika pelayanan publik ini sudah bisa maksimal, ya, tentu kita harapkan PAD juga tinggi, ya, saya kira seperti itu, ya.
Dan saya optimis melihat PD Kebersihan hari ini ya dengan kepemimpinan Pak Denny dan kawan-kawan ini sudah terlihat ya bagaimana progres positifnya ya signifikan kelihatan. Dan kalau saya barusan melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirut barusan ya sangat luar biasa saya lihat ya bahwa mereka punya program-program di 2017 ini yang cukup baik ya dan saya kira sangat rasional ya mudah-mudahan apa yang mereka canangkan di 2017 ini bisa tercapai dengan baik ya. Tadi saya sampaikan agar bisa tercapai maka saya tadi mungkin memberikan saran masuk kepada mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka memiliki sebagai direksi ya, semua direksi memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki melayani tanpa menzalimi satu. Yang kedua, pemimpin itu adalah mampu menghadirkan memberikan arah ya, memberikan arah dengan keteladanan saya kira ya itu ya. Nah, yang terakhir saya sampaikan kepada mereka bagaimana pemimpin itu harus mampu menciptakan program-program positif kepada seluruh staf yang ada di PD Kebersihan. Karena kalau tidak diberikan program positif, biasanya baru sok tergoda dengan programnya tidak baik ya negatif kan itu masalahnya gitu kan. Nah itulah saya kira. Pak, program-program positif seperti apa? Tadi juga kan sempat disinggung Bapak juga menekankan jangan hanya mengandalkan retribusi, harus ada yang lain gitu, harus ada upaya-upaya lain gitu. Ya upaya inovasi bentuk-bentuk upaya-upaya yang lain diantaranya tadi dari mulai efisiensi ya efisiensi saya lihat tadi dari jumlah litasi saja sudah kelihatan. Kemarin saya dengar dari Pak Dirut efisiensi itu bisa sampai di angka 7M. Pak Dirut kalau nggak salah ya, ya. Itu sampai seperti itu gitu ya. Nah, saya kira ini kan penting semuanya ya. Iya, benar. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh Pak Dirut sekarang luar biasa. Sehingga Pak Dirut sendiri sekarang baru efisiensinya luar biasa. Nah, belum nanti Pak Dirut sekarang kan sedang memikirkan ada upaya-upaya usaha-usaha yang peningkatan usaha yang menghasilkan PAD ya. Saya kira ini yang penting. Seperti tadi pengelolaan B3 itu memungkinkan Pak untuk dilakukan oleh PD Kebersihan. Kenapa tidak? Memungkinkan. Makanya yang penting menurut saya ya, yang penting adalah saya selalu mengingatkan kepada mereka dan memberikan sebuah motivasi kepada mereka. Kalau jadi PD perusahaan daerah jangan bermentalkan PNS itu aja. Persoalannya. Ya, kalau selama namanya sudah PD mau PT tapi minta PNS, mah beres macamnya. Iya. Ya, Siap. Hatur nuhun.